Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Bukdo. Apa tagline-nya kalau Bukdo? Nggak ada ya. Oke, Bukdo, bukuku, buku dong. Oke, itu dia tagline terbaru dari Bukdo. Dan kali ini seperti biasa saya akan mengunboxing beberapa buku yang sudah saya beli. Sebenarnya kemarin ada beberapa buku yang udah selesai saya baca ya. Nanti saya bikin juga deh konten buat nge-review bukunya. Kemarin itu baru selesai baca bukunya Andrea Hirata yang judulnya Guru Aini. Ini adalah prequel dari novel yang sebelumnya yaitu Orang-Orang Biasa. Nanti tungguin saya bikin konten nge-review. Tapi sekarang kita mau buka-bukain aja nih buku yang udah saya beli dari lama sebenarnya ya, belum sempat dibukain karena buku yang lama yang udah dibukain juga beberapa masih banyak yang belum dibacain ya, sekitar ada 400 lah. Jadi emang kerjaannya cuma beli buku doang ya, nggak pernah dibacain dong kadang-kadang. Nah ini langsung aja kita bukain ya. Ini 5 buku. Satu-satu kita bukain. Yang pertama ada buku dari Reza Anggara. Ini judulnya adalah Selling Without Talking. Ini jadi semacam buku marketing gitu ya, buku bagaimana cara menjual. Dan saya sering banget beli buku-buku marketing karena ini ilmu yang penting banget buat saya sebagai stand up comedian. Dan juga saya kan jualan kaos tuh @yang_a_id. Cek Instagramnya di @yang_a_id. Makanya saya butuh sekali ilmu-ilmu mengenai marketing gitu ya. Nah langsung aja kita bukain. Ini harganya adalah 60.000. Ditulis oleh Reza Anggara. Diskon 35% voucher workshop. Oh, kalau misalnya dia bikin workshop, tunjukin buku ini diskon nih 30%. Luar biasa juga ya ini si Reza Anggara ya. Langsung kita bukain ya. Sakit bro. Ini buku ini memang kalau dibuka agak sakit ya ini. Tipikal plastiknya, dia plastik yang susah terurai oleh bumi. Selling Without Talking. Ini ada yang merekomendasikan atau apa ya di belakang nih namanya ya. Yang mereview buku ini adalah si Antonius Arif. Dia ini adalah the world class trainer and coach bidang leadership and persuasion. Oh, artinya adalah janganlah memakan kucing. Itu. Takut soalnya. Ini dia mengatakan, saya sebagai pakar penjualan dan persuasi selama lebih dari 20 tahun melakukan riset apa yang membuat orang mau membeli dan dari Anda sebagai penjual. Dan Reza Anggara yang menulis buku ini mengupas tuntas dan telanjang. Yes, telanjang untuk melihat sesuatu yang sangat indah dan seksi agar hidup dan kantong Anda juga sama seksinya seperti yang Anda lihat. Mau cepat seksi, just grab it. Wah, dia bukunya. Nah, seru sih nih buku-buku yang kayak gini. Terus juga fontnya besar-besar. Terus juga ada ilustrasi-ilustrasi yang lucunya. Nah, saya suka sekali buku-buku seperti ini ya. Nggak yang tulisan semua. Terus juga ini fontnya bervariasi gitu. Ada font yang lucunya gitu. Ada font yang biasanya. Terus juga kalau misalnya sesuatu yang pentingnya dibesarin gitu fontnya. Oh, terus juga ada hadis-hadisnya tuh, luar biasa loh ya. Ada buku Islami juga ya ini ya. Ternyata ada Islaminya juga ya. Ini sepertinya buku yang cukup asik untuk dibaca. Dan kalau baca buku-buku yang kayak gini tuh bisa cepet banget nih. Bisa cepet banget saya bacanya, kayak cuman sehari gitu bisa selesai nih, atau 2 hari lah paling lama. Nah ini orangnya yang nulis adalah ini nih. Oh, bahkan di terakhirnya ada latihan pernapasan juga. Oh, foto praktik selling itu tuh. Ada latihan pernapasan. Habis itu nih bapaknya nih, Bapak Reza Anggara nih. Ini ya orangnya ya. Senyum dia.
Dia halamannya 159 halaman, tadi harganya 60.000. Kalau dilihat dari karakter bau kertasnya, ini dari pohon mahoni Jepara kertasnya ini ya. Oke, ntar kita baca ya. Selanjutnya, ini buku judulnya Intoleransi, memahami kebencian dan kekerasan atas nama agama. Karena banyak banget di Indonesia tuh sekarang kayak kasus-kasus intoleransi gitu kan, kayak tempat ibadah yang dibakar, ada orang lagi beribadah tiba-tiba diserbu. Jangankan beda agama, ada yang satu agama cuman beda pemahaman aja, bukan pemahaman yang sesat ya, cuma yang satu misalnya ada pemahaman yang ini, tapi yang grup lain pemahamannya beda sama yang ini. Itu ada beberapa pengajian yang dibubarin juga. Makanya kita tuh nggak boleh ya intoleransi gitu ya. Kita harus toleransi, baik dengan agama orang maupun dengan agama sendiri. Kecuali kalau dia memang udah sesat gitu, atau dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti membunuh orang, terorisme, itu sih wajib sih diberantas. Nah, ini buku ini ditulis oleh Alam Syah M. Ja'far ya. Wah, saya suka sekali ini sampulnya nih, bagus gitu. Warna hijau, terus fontnya juga tegas gitu kan, ini ada gambar tinju nih antara tangan yang gede sama tangan yang kecil. Ini kayaknya tangan bapak, ini tangan anaknya. Oh, mayoritas. Tulisannya mayoritas, nonjok minoritas gitu ya. Harganya adalah 92.800 teman-teman. 92.800. Oh, ini karakter plastiknya lebih lembut. Jadi kalau misalnya kamu beli buku ini, saya pastikan insya Allah tangan kamu tidak patah. Berbeda dengan ini tuh, agak keras. Agak keras ya. Kalau ini agak lembut. Perlu diperhatikan juga ya ketika membeli buku. Jangan sampai kamu membeli buku, narik-narik, tiba-tiba sini lengannya putus, cetas gitu kan, jadi malu. Nah, kalau ini beda dari tadi ya, dia emang lebih banyak tulisannya gitu. Tapi fontnya juga cukup besar-besar, nggak yang kecil-kecil, karena kan mata saya itu minus 3,5, terus ada silindernya juga. Kadang kalau baca yang kecil tuh kayak perlu usaha yang lebih gitu. Jadi kadang-kadang udah banyak istilah yang belum saya ngerti. Terus juga fontnya kecil, wah udah itu biasanya beberapa halaman doang udah males ya saya baca gitu. Misalnya banyak nih istilah-istilah yang nggak saya ngerti gitu, tapi fontnya jelas, tuh saya masih mau bacanya, masih pengen cari tahu gitu. Ini apa ya? Oh, ini apa ya? Ini buku non fiksi ya, jadi kayaknya dia juga menjelaskan apa sebab-sebab intoleransi, fakta-fakta yang ada di dunia, di Indonesia juga ya. Dan ini kalau dilihat dari halamannya ada semuanya, yaitu ada 354 halaman. Nah, kalau saya baca ini sih mungkin 2 mingguan atau sampai sebulan sih selesai nih baca buku ini. Tapi kalau mungkin tulisannya mengasyikkan, mungkin bisa lebih cepat juga sih, seminggu juga selesai. Tuh ya. Silakan teman-teman kalau kamu pengen baca buku ini. Terus juga berikutnya ini buku dari Stephen Hawking. Dia adalah seorang saintis yang sangat terkenal sekali. Ada dibikin film juga kan si Stephen Hawking ini, apa gitu judulnya, lupa. Buat kamu yang tahu judulnya, si Stephen Hawking ini kayaknya ada time-timenya juga deh judul filmnya. Ini A Brief History of Time, sejarah singkat waktu. Mungkin dia di sini menjelaskan tentang waktu ya. Bagaimana bisa waktu itu diciptakan, kata waktu itu apa, penemu waktu itu siapa. Ini di buku ini ya, ditulis di belakangnya gitu tentang apa isinya. Jadi ini salah satu buku sains terpenting yang ditulis oleh satu di antara para ilmuwan besar zaman kita, yaitu Stephen Hawking. Yang dia tuh waktu sebelum meninggal tuh udah pakai kursi roda, kalau nggak salah tuh udah ngomongnya aja udah pakai robot gitu-gitu semua ya.
Terus dalam buku ini Hawking membahas pertanyaan-pertanyaan besar seperti bagaimana alam semesta bermula dan apa yang memulainya, apakah waktu itu dan apakah ia selalu bergerak maju, adakah ujung alam semesta dalam ruang maupun waktu, adakah dimensi lain dalam alam semesta, apa yang terjadi ketika alam semesta berakhir. Saya suka juga sih baca buku-buku sains seperti ini. Selain menambah wawasan gitu tentang sains, juga menambah keimanan saya mengenai kebesaran Tuhan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti saya baca. Ini ada berapa halaman ya? 292 halaman. 292 halaman. Harganya tadi udah dikasih tahu belum sih? Harganya adalah 70.000. Kita lanjut. Ini buku dari Berbenah Jadi Duit, ditulis oleh Yoon Sun Hyun. Kalau dilihat dari namanya Yoon Sun Hyun, udah pasti orang ini adalah orang Palembang, terutama dekat Palembang, Batu Raja. Orang Batu Raja, ada kota namanya Batu Raja. Dia orang malu. Ya nih. Oh, setelah ada buku yang terkenal tuh yang di Netflix itu siapa? Marie Kondo gitu, tentang bagaimana membereskan barang-barang gitu kan, bagaimana hidup minimalis, barang-barang yang nggak perlu itu dibuang aja atau kasihin ke orang. Ini si Yoon Sun Hyun ini cukup melengkapi ya. Jadi mungkin ini adalah tentang barang-barang yang tidak diperlukan bisa dijual kembali gitu ya. Bagaimana caranya bisa dibaca di buku ini. Ini harga bukunya adalah 71.500. Karena memang banyak sekali barang-barang di rumah kita tuh yang kalau kita lihat lagi, oh ternyata ini tuh udah nggak berguna. Kayak sepatu aja tuh, oh yang ini tuh kayaknya udah jarang dipakai. Cuma beberapa doang yang dipakai. Nah itu mungkin bisa jadi duit ya. Nah buku ini membicarakan tentang itu. Kayaknya. Wah ini juga bagus sekali nih ya. Nah tuh ya. Jadi ada warna-warnanya gitu juga. Tuh. Karena mungkin yang berlebihan juga itu kan jadi biaya juga kan buat kita kan. Kayak misalnya kita punya motor 3 di rumah gitu, sedangkan yang sering dipakai 1, yang 2 ini kan tiap bulannya tetap harus diservis. Kecuali kalau misalnya kamu emang bisa servis sendiri ya kan, kamu montir ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau yang 2 ini jarang kita pakai, ya udah mending dijual aja. Mungkin itu ya isi dari buku ini. Secara garis besarnya sih kayak gitu. Ini bukunya ada 258 halaman dan dia juga cukup enak fontnya, cukup besar, jadi dibacanya juga enak nih. Dan nggak kaku, ada sedikit ilustrasi dan warna-warna juga ya. Oke. Kita lanjut ke buku berikutnya ya. Ini judulnya adalah Rumah Tangga Surgawi. Seperti biasa ketika membeli buku, setelah membeli buku-buku yang duniawi, bagaimana juga kita memikirkan tentang akhirat ya kan. Apalagi kan saya udah berkeluarga, dan berkeluarga itu bukan hal yang gampang, banyak sekali permasalahannya, banyak sekali rintangan-rintangannya. Kalau kita tidak menambah ilmu kita mengenai keluarga, mengenai psikologi istri, anak, gimana juga nanti parenting, ya kita ya jadinya kan menerka-nerka gitu, terlalu banyak uji cobanya. Tapi kalau kita sudah punya sedikit referensi, sudah tahu ilmunya, jadinya bisa diterapkan langsung gitu. Walaupun kadang-kadang apa yang dibilangin sama buku atau dibilangin sama orang di Instagram gitu kan, ada Instagram suami istri, itu belum tentu benar juga karena menyesuaikan dengan keluarga kitanya juga. Ini buku ini ditulis oleh Holilur Rahman, Bang Holilur Rahman. Nah, ini penerbitnya adalah Alex Media Komputindo dan harganya adalah 75.000. Nah, ini juga seru sih, fontnya besar-besar. Seperti saya bilang, jadi biasanya kalau udah malam gitu nih, udah mau tidur kan, biasanya kita dari pagi sampai sore itu bekerja dengan keras gitu kan, bekerja dengan giat, kita memikirkan duniawi saja gitu kan. Terus mau tidur tuh biasanya agak, kalau saya sih sering banget tuh kayak, wah masih banyak nih ide-ide
ide-ide yang harus dicatat, terus masih pengen aduh apalagi ya, mikir-mikir gitu, kebanyakan mikir. Nah akhirnya saya baca buku-buku religi gitu, biar menenangkan otak gitu kan, lebih menenangkan kalau hidup ini nggak cuma tentang dunia aja gitu kan, ada akhirat juga di sana. Masya Allah. Gila, ngeri. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau ngomong bener tuh kayak malu sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya kita saling mengingatkan ya. Saya juga belum tentu benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Book Doh kali ini. Silakan kalau misalnya kamu juga pengen beli kelima buku ini, cari aja di toko buku. Semoga bermanfaat konten ini. Terima kasih, sampai jumpa di Book Doh berikutnya. Assalamualaikum.